Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok absensiku yang beranggotakan yaitu saya sendiri April Hidayat, Alif Bagas Saputra, Danji Pratama, Iksan Ansari, dan Rafid Fatoni. Di sini kami membuat aplikasi absensi berbasis mobile untuk sekolahan. Oke, kita masuk. Di sini saya akan menjelaskan bagian UI UX desain siswa atau student. Oke, kita masuk ke halaman pertama. Di sini ada seperti biasa ada halaman login. Kemudian kita siginkan langsung. Terus di sini ada opsi jika user itu adalah teacher, jika user itu adalah guru, maka mereka akan klik, user harus mengklik teacher. Terus jika user adalah siswa, maka user mengklik student. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian studentnya. Oke, kita masuk. Nah, di sini adalah ada halaman home screen. Yaitu di bagian atas terdapat profil user dan juga statusnya. Itu di sini tertera status dari user itu adalah siswa. Kemudian di sini ada beberapa keterangan, keterangan sekolahnya di mana, kemudian jurusannya apa, kemudian NISN-nya, dan juga tahun ajaran berapa. Oke. Baik, selanjutnya sini akan saya jelaskan, saya akan memperlihatkan beberapa fitur dari aplikasi ini. Itu pertama di sini ada kelas. Kelas ini untuk melihat untuk melihat kelasnya. Terus di sini ada buat izin. Itu untuk mempermudah siswa untuk izin untuk tidak mengikuti mata pelajaran. Nah, jika siswa ingin izin, maka mereka mengklik terus masuk ke halaman seperti ini. Dan mereka diajak untuk mengisi beberapa data jika mereka ingin izin, yaitu pertama ada nama, kemudian NISN, kemudian kelas berapa, dan juga keterangan keterangan kenapa tidak keterangan ingin izin, dan juga di sini adalah deskripsi untuk membantu mereka untuk membuat alasannya. Dan juga di sini ada bukti pendukung untuk opsionalnya seperti file surat atau foto. Jika mereka sudah mengisi, maka mereka akan mengklik upload. Oke, baik, kita kembali lagi ke home screen. Di sini ada fitur lihat jadwal atau melihat daftar kelas. Nah, jika diklik akan masuk ke tampilannya seperti ini. Ada beberapa list mata pelajaran. Kemudian juga terdapat setiap mata pelajaran terlihat juga siapa guru yang mengajarnya. Nah, di sini jika siswa ingin absen kelas, maka mereka tinggal klik pilih pada pada klik ikon pilih ini. Nah, di sini saya akan mencontohkannya. Di sini saya akan memilih mata pelajaran biologi. Terus jika siswa ingin absen, mereka tinggal klik absen. Nah, terus mereka akan hadir. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alif Bagas Saputra dengan NPM 223510382. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari guru. Di sini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Ketika kita sudah memasukkan username dan password, kita dapat melakukan sign in. Dan karena saya menjelaskan tentang guru, kita akan memilih teacher. Inilah tampilan setelah kita memilih guru, yaitu selamat datang. Contohnya kita pencet continue. Setelah continue, ini adalah tampilan homepage dari aplikasi kami. Di sini ada daftar siswa, izin siswa, buat jadwal dan juga kalender. Dan sini adalah sekolah yang tercantum dari aplikasi yang telah didaftarkan.
sini kita akan mencet daftar siswa. Setelah daftar siswa itu ada tampilan kelas. Kita dapat memilih kelasnya. Setelah itu ada tampilan pertemuan setiap kelas. Jadi setelah kita pencet pertemuan, akan muncul data-data atau nama siswa yang telah terdaftar di kelas tersebut. Selanjutnya kita akan kembali. Kita akan memencet izin siswa. Nah, ini adalah data siswa yang izin pada hari tersebut. Dan kita dapat memencetnya. Ini adalah tampilan keterangan dari siswa yang izin tersebut. Di mana keterangannya itu siswanya sakit. Selanjutnya kita dapat guru tersebut dapat membuat jadwal. Setelah ini adalah tampilan dari guru ketika dia membuat jadwal absensi. Ada pilih kelas, pertemuan, mata pelajaran, topik belajar, dan guru tersebut dapat mengatur tanggalnya dan waktunya. Selanjutnya kita buat dan dia akan masuk sendiri ke kelas tersebut, di mana data tersebut akan masuk yang telah data pertemuan yang telah dibuat oleh guru. Selanjutnya ada kalender, di mana kalender ini nantinya akan ada kelas-kelas yang telah dibuat, jadwalnya nanti ada pemberitahuannya. Saya rasa cukup sekian yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Dandi Pratama, NPM 223510772. Saya dengan kelompok tentang absensiku. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang IRD, di mana IRD ini kepanjangan Relationship Diagram, seperti yang ditunjukkan dalam gambar menjelaskan hubungan antar berbagai tabel dalam database. Lalu keunggulannya itu, diagram ini membantu memahami bagaimana data dalam tabel-tabel terkait, konsisten, data, relasi primary key dan foreign key menjamin integrasi data. Lalu ada kemudahan pemeliharaan. Kemudahan ini mengembangkan untuk memahami struktur database yang akan dibuat oleh backend, yaitu sebagai backend itu saya sendiri. Lalu yang fungsi pertama itu identifikasi entitas utama, di mana siswa ini mempunyai penyimpan data yang di dalamnya, yaitu ID siswa sebagai primary key bersifat integer. Lalu kedua, nama bersifat varchar, kelas bersifat juga dengan varchar, alamat yaitu bersifat dengan teks. Created ini di mana dalam pembuatan waktu. Lalu di sini ada admin. Admin ini yaitu memperkembangkan dalam aplikasi atau mengupdate suatu aplikasi yang berkembang. Lalu di sini ada ID admin, primary key-nya integer. Lalu ada nama bersifat varchar, email varchar, password varchar. Lalu created at itu disebut timestamp, yaitu dalam pembuatan waktu. Lalu di sini ada guru. Guru mempunyai ID guru sebagai primary key-nya, lalu bersifat integer. Nama bersifat varchar, mata pelajaran varchar, created at itu timestamp. Lalu di sini ada kelas. Di dalam tabel kelas ini ada ID kelas sebagai primary key juga, integer. Terus nama kelas bersifat varchar, created at bersifat timestamp. Lalu ada di sini kami melakukan pembuatan izin, di mana izin ini digunakan untuk
untuk perbuatan kelas, lalu kita melakukan izin di absensi di dalam aplikasi. Di dalam tabelnya itu ada ID izin bersifat integer, tanggal itu bersifat date, alasannya itu bersifat teks, ID siswa integer, ID guru integer, created at yaitu tanggal buatan. Lalu di sini ada absensi. Absensi itu tergantung absensi ini di mana guru membuat absen, lalu ada ID absen, lalu tanggal, status bersifat varchar, ID siswa, lalu ID guru, created at. Di mana siswa ini berhubungan dengan kelas sama guru. Lalu izin ini berhubungan ke tabel siswa, database siswa. Lalu izin ini menyambung juga ke dalam database kelas. Lalu guru ini menyambung juga ke kelas, juga ke admin, di mana admin ini memproses data-data tersebut. Lalu guru ini melakukan absen masuk ke dalam database absensi. Baik, itu saja yang saya akan menjelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, saya Iksan Ansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD yang kami buat. Di mana DFD yang kami buat ini kami mempunyai 3 entitas, yaitu ada admin, guru, dan siswa. Kemudian untuk prosesnya ada daftar siswa, izin siswa, buat jadwal, kemudian kalender, kelas, buat izin, dan lihat jadwal. Dan untuk datanya yaitu ada tabel siswa, tabel jadwal, tabel kalender, tabel kelas, dan tabel izin. Di sini admin dapat melakukan atau melihat daftar siswa, yaitu dengan mendapatkan datanya dari tabel siswa. Kemudian admin juga bisa melihat kalender, di mana kalender ini datanya didapatkan dari tabel kalender. Kemudian admin juga bisa melihat kelas, di mana kelas ini didapat datanya dari tabel kelas. Kemudian entitas guru. Guru ini bisa melihat daftar siswa yang datanya berasal dari tabel siswa. Kemudian guru juga bisa melihat kalender dan datanya didapat dari tabel kalender. Kemudian guru juga bisa melihat kelas, yaitu datanya diambil atau dilihat dari tabel kelas. Kemudian untuk siswa, entitas siswa dapat melakukan atau membuat izin yang datanya akan disimpan di tabel izin. Kemudian siswa juga dapat melihat jadwal. Untuk datanya diambil dari tabel jadwal. Kemudian siswa juga dapat melihat kalender, di mana data kalender dapatkan dari tabel kalender. Kemudian di sini siswa juga dapat melihat kelas yang datanya diambil dari tabel kelas. Mungkin sekian penjelasan DFD yang bisa saya sampaikan, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case, yaitu terdapat 3 aktor, di mana terdapat guru, siswa, dan juga admin. Yang di mana peran dari guru ini adalah memiliki, yaitu mengakses sistem untuk melihat informasi terkait siswa dan melakukan absensi. Kemudian untuk siswa, yaitu
menggunakan sistem untuk melihat data mereka dan juga absensi dan melakukan permohonan izin. Nah, untuk yang admin yaitu berfungsi sebagai pengelola data siswa dan juga sistem, mencakup validasi izin dan juga pengelolaan data siswa. Nah, kemudian ada juga untuk use case utamanya itu adalah login, kemudian ada melakukan absensi, kemudian ada juga melihat daftar siswa, kemudian ada juga melihat laporan absensi dan melakukan izin ataupun validasi izin dan juga mengelola data siswa. Nah, untuk login ini adalah semua aktor harus login ke dalam sistem untuk melihat untuk mendapatkan akses sesuai dengan hak yang diinginkan. Kemudian untuk melakukan absensinya itu aktor adalah guru, yaitu gurunya, dan juga guru dapat mencatat kehadiran siswa dalam sistem untuk mempermudah pencatatan absensi. Kemudian untuk melihat daftar siswa, nah untuk melihat daftar siswa ini itu digunakan oleh guru, bisa hanya digunakan oleh guru. Guru dapat mencatat kehadiran siswa dan sistem untuk mempermudah pencatatan absensi. Kemudian guru juga dapat mengakses daftar siswa yang berada di bawah tanggung jawab dia. Jadi ketika dia mendapatkan kelas, dia bisa melihat daftar dari siswanya itu. Kemudian untuk melihat kemudian ada juga melihat laporan absensi, yaitu ini oleh guru juga. Itu guru dapat melihat laporan lengkap terkait kehadiran siswanya. Kemudian untuk melakukan izin, yaitu ini digunakan itu oleh siswa. Nah, untuk siswa ini dapat mengajukan izin langsung melalui sistem itu, sistem absensi. Kemudian untuk validasi izin, ini adalah itu validasi izin ya, bertanggung jawab memverifikasi dan menyetujui atau menolak permohonan izin dari siswanya. Nah, kemudian untuk mengelola data siswa, itu dari admin, yaitu dapat menambahkan ataupun juga mengubah dan juga menghapus data siswa di dalam sistem. Nah, hubungan antara aktor dengan use case, yaitu guru dan siswa. Guru dapat memantau aktivitas absensi dan laporan mereka, sedangkan siswa dapat melihat status absensi mereka. Sedangkan untuk admin memiliki hak akses penuh untuk memvalidasi izin serta mengelola data siswa, dan juga admin mendukung kebutuhan guru dan siswa dalam sistem itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.